Kisah pesugihan penjual nasi Padang di Cikarang. Pernahkah kamu melihat warung nasi yang tak pernah sepi, bahkan saat belum ada orang kerja? Apa kamu percaya ada warung nasi yang baunya menggoda, tapi tak ada satupun asap dapur? Dan apa kamu berani makan di tempat yang konon setiap satu piring nasi Padang ada satu nyawa yang jadi tumbal? Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Dan kira-kira bagaimana rasanya kalau kalian makan nasi Padang ternyata warungnya punya pesugihan? Silahkan jawab di kolom komentar. Cikarang, sebuah kawasan industri yang tak pernah tidur. Di antara pabrik-pabrik raksasa dan bangunan semi-permanen, ada satu warung nasi Padang yang terlalu mencolok. Pelang kayunya usang, cat hijaunya mengelupas, tapi entah kenapa, selalu penuh, selalu ramai, bahkan sebelum azan subuh. Warung itu milik Makuni, perempuan tua berwajah dingin, suara serak, dan senyum yang selalu terasa nggak pas. Dia tak pernah terlihat masak, tapi makanan selalu ada. Ayam pop, rendang, gulai otak, semua tersaji hangat. Dan selalu habis. "Mak, resepnya apa sih? Kok rame terus?" tanya Bayu, seorang buruh baru di pabrik sebelah. Makuni tersenyum, tipis. "Yang penting, niatnya ikhlas, nak," jawabnya sambil menatap dalam, terlalu dalam. Bayu tertawa kecil. Tapi sejak malam itu, dia mulai bermimpi aneh. Dia melihat seseorang terbaring tanpa kepala di dapur warung Makuni. Dan esoknya ada pengumuman. Satu pekerja shift malam hilang, tanpa jejak. "Kamu yakin cuma jualan nasi, Mak?" Makuni menatapnya datar. "Yang penting kamu kenyang, soal lainnya jangan dicampuri." Bayu tidak bisa tidur malam itu. Bayangan mimpi semalam terus menghantui. Tubuh tanpa kepala, darah, suara dentingan piring yang tak kunjung henti meski warung telah tutup. Pagi harinya, ia kembali melewati warung Makuni sepulang kerja shift malam. Heran, warung itu sudah buka. Jam masih menunjukkan pukul 04.20. Tapi anehnya, tak ada bau masakan, hanya bau anyir tipis, seperti daging mentah yang mulai busuk. Bayu ragu, tapi perutnya lapar. Ia duduk. "Mak, nasi rendang satu," ucapnya pelan. Mak Uni muncul dari balik tirai. Senyumnya masih sama. Tapi kini, ada bercak merah samar di ujung kukunya. Tanpa berkata, dia menghidangkan nasi. Piringnya dingin, seperti baru keluar dari kulkas. Tapi rendangnya masih beruap. Bayu mulai makan. Suap pertama, lezat. Suap kedua, gurih. Suap ketiga, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu dari ujung dapur. Seorang lelaki, berdiri mematung, tapi bayangannya tidak menyentuh lantai. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya bergetar. Aku bukan buruh, aku korban." Bayu tercekat, suapan di mulutnya terhenti. Ia menoleh ke Makuni. "Mak, itu siapa?" Makuni berdiri kaku. Tak menjawab. Tapi dengan cepat, ia menutup tirai dapur. "Jangan lihat yang tidak seharusnya kamu lihat, Bayu," bisiknya. Suaranya lebih dalam, seperti bukan suara seorang nenek-nenek. Bayu berdiri, perutnya mual. Ia meninggalkan warung tanpa membayar. Tapi saat menoleh ke belakang, warung itu tidak ada. Hanya lapangan kosong, dengan bekas abu dan pagar terbakar. "Tapi tadi aku makan di situ. Aku lihat dia. Aku duduk di situ." Warung nasi Padang, dekat pabrik, itu udah kebakar 3 tahun lalu, Mas. Bareng pemiliknya. Nggak ada yang berani bangun warung lagi di situ. Bayu tak bisa bekerja dengan tenang. Setiap mesin pabrik berdentum, ia seperti mendengar bunyi lesung. Seperti seseorang sedang menumbuk daging. Pelan, tapi ritmis. Tok, tok, tok.
Ia kembali ke lokasi warung pagi itu. Tapi yang ia temukan hanya puing seng, papan kayu gosong, dan semak tinggi yang mengering. Tak ada warung, tak ada meja, tak ada jejak nasi padang. Namun, saat ia hampir pergi, sebuah papan lantai lapuk mengeluarkan suara krek saat terinjak. Ia menyingkirkannya. Ada rongga tanah. Di dalamnya, sebuah kotak besi. Bayu menariknya keluar. Tangannya gemetar saat membuka. Di dalamnya, buku catatan kuning tua. Sebilah pisau berkarat. Satu bungkusan kain putih, berlumur darah kering. Bayu membuka buku itu perlahan. Halaman pertama hanya tertulis, perjanjian. Halaman-halaman berikutnya berisi nama-nama. Banyak. Dan setiap nama dicoret merah. Terakhir, nama Bayu juga tertulis. Dengan tanggal hari ini, tubuh Bayu melemas, matanya membesar. Gila, ini daftar tumbal. Lalu terdengar suara langkah kaki. Bayu spontan menoleh. Seseorang berdiri di antara semak. Rambutnya acak-acakan, bajunya compang-camping. Matanya sudah tidak waras, tapi bibirnya komat-kamit. Mau selamat, jangan makan 3 kali. 3 kali? Tanya Bayu. Orang itu tiba-tiba menggaruk lehernya sendiri hingga berdarah. Siapa yang makan 3 kali, akan dikunyah balik sama yang ngasih. Teriakan keras terdengar dari semak-semak. Bayu tersentak melihat sosok itu tiba-tiba ditarik sesuatu ke dalam tanah. Dan buku catatan itu mulai bergetar di tangannya. Lembarannya bergerak sendiri, terbuka ke halaman baru. Tulisan merah muncul perlahan. Piring keduamu sudah dimakan. Kalau ini benar, aku hanya punya satu kesempatan lagi. Sekali lagi aku makan, aku ikut mereka. Bayu mencoba membakar buku itu malam itu juga. Ia tuangkan bensin, ia nyalakan korek, tapi buku itu tidak terbakar. Api menari-nari di sekitarnya, namun tak menyentuh kertasnya sedikit pun. Dan saat ia tidur, ia mimpi. Mauni berdiri di dapur. Kali ini jelas. Wajahnya separuh hangus, kulitnya terkelupas, tapi matanya tetap hidup. Di belakangnya ada tungku besar. Bayu mendekat. Dan di dalam tungku itu, tampak tangan manusia. Menghitam, digoreng. Makuni bicara tanpa membuka mulutnya. Suaranya masuk langsung ke kepala Bayu. Kamu sudah makan 2 kali? Sudah kenyang? Sudah bahagia? Bayu bangun dengan tubuh basah keringat. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.33 pagi. Di meja kamarnya ada sepiring nasi padang. Masih hangat. Rendang. Sayur nangka. Dan satu potongan daging besar dengan kuku jari di ujungnya. Bayu muntah seketika. Ia lempar piring itu ke dinding, tapi tak pecah. Nasi itu menghilang. Seketika ia menyentuh tanah. Ia lari dari kamar, keluar dari kontrakan, nafasnya berat, kepalanya berputar. Tapi dari kejauhan ia melihat warung Makuni, berdiri lagi. Lampunya menyala. Ada suara sendok dan piring. Ada bau rendang. Bayu menatap dari kejauhan, dan saat itu pintu warung terbuka. Makuni berdiri di ambang pintu. Dia mengangkat tangan, mengisyaratkan Bayu untuk masuk. Pilihannya cuma 2, suara dalam kepalanya berbisik. Masuk dan tuntaskan. Atau, kamu dikejar terus. Bayu mulai melangkah. Kalau ini piring ketigaku, berarti ini juga makananku yang terakhir. Langkah Bayu terasa berat saat mendekati warung itu. Lampunya temaram, angin berhembus, tapi tirai pintu tak bergerak sedikit pun. Seolah tempat itu terjebak antara dunia nyata dan dunia lain. Ia masuk. Suasana di dalam seperti tak pernah berubah. Meja yang sama, piring yang sama. Tapi tak ada satupun pengunjung. Di tengah ruangan satu piring nasi padang sudah tersedia. Rendang, gulai otak, dan satu potong daging yang kini Bayu tahu bukan daging biasa. Mauni duduk di sudut, menggiling sesuatu di ulekan batu. Bukan cabai, tapi kuku manusia. Bayu bisa melihat jelas. Duduklah, katanya lirih.
Sudah waktunya piring ketigamu. Kalau kamu ingin tahu semuanya, makanlah. Bayu duduk perlahan, tangannya gemetar, keringat dingin menetes di pelipis. Ia menatap piring itu. Tiba-tiba, daging di atasnya bergerak, berdenyut, seperti masih hidup. Kenapa saya? Gumam Bayu. Apa salah saya? Makuni tersenyum, senyuman yang penuh luka. Karena kamu lapar, dan karena kamu datang sendiri. Bayu terdiam. Makuni melanjutkan. Pesugihan ini bukan untuk kaya, bukan untuk harta, tapi untuk bertahan. Warung ini hidup dengan tumbal. Setiap piring adalah perjanjian. Dan kamu sudah menandatanganinya tanpa sadar. Bayu menoleh. Di dinding muncul bayangan-bayangan hitam. Para korban sebelumnya. Mata mereka kosong. Mulut mereka terbuka, dan dari sana keluar suara. Makanlah, biar selesai. Bayu mengambil sendok. Tangannya gemetar. Tapi tiba-tiba ia membalikkan meja itu. Piring terlempar ke lantai. Daging menyembur, berubah menjadi segumpal daging merah yang menggeliat seperti bayi prematur. Bayu lari ke dapur. Dan di sana, ia melihat sebuah altar. Penuh dengan darah, tengkorak, dan di tengahnya, buku yang sama seperti sebelumnya, tapi kini terbuka di halaman terakhir. Di sana tertulis dengan darah, jika ingin bebas ganti 1 nyawa. Bayu mendengar suara Mauni di belakangnya. Kamu bisa keluar, asal kamu bawa orang lain masuk. Kau bisa pilih, mati di sini, atau jadi penerusku. Bayu terduduk di lantai dapur, kepalanya penuh dengan suara-suara. Jeritan, tertawa, suara lesung yang tak henti, dan bisikan, ganti 1 nyawa, ganti 1 nyawa. Makuni mendekat perlahan. Langkahnya seperti menyeret beban ribuan kutukan. Wajahnya sekarang berubah, berkerut seperti kulit terbakar, dengan mata hitam legam menyala dari dalam. Tapi, ia masih tersenyum. Orang-orang cuma lihat warung rame, Bayu. Mereka nggak pernah tanya dari mana datangnya daging. Sekarang kamu tahu, kamu harus pilih. Bayu menatap buku itu. Halaman terakhir terus mengulang 1 kalimat. Beri 1 nama, maka kamu bebas. Tangannya mulai bergerak. Pikirannya melayang ke semua orang yang dia kenal. Teman kerja, tetangga kos, bahkan satpam pabrik. Enggak, gua nggak bisa. Tapi suara di belakangnya membantah. Semua orang bisa. Pertanyaannya cuma, siapa duluan? Bayu menggertakkan gigi. Ia ambil pisau berkarat di altar. Dan di satu sisi ruangan, ada cermin tua. Bayu melihat wajahnya sendiri. Wajahnya pucat, tapi bukan karena takut. Melainkan karena perlahan, kulitnya mulai menyerupai Makuni. Dia sedang berubah. Tubuhnya diambil, warung ini tidak butuh tumbal saja, ia juga butuh pewaris. Bayu terjatuh. Pisau itu menggores telapak tangannya. Darah menetes ke buku. Halaman itu menyerap darahnya, dan tiba-tiba muncul 1 nama. Rangga. Bayu terdiam. Rangga, temannya di pabrik. Orang yang sering pinjam uang, tapi jarang mengembalikan. Dia nggak akan dicari, dia juga nggak akan terlalu dirindukan, bisik suara dalam kepalanya. Makuni tertawa lirih. Pilihan yang bagus. Bayu mencoba berdiri. Lampu warung berkedip. Dan dari luar, seseorang mengetuk pintu. Permisi, ini warung Mauni ya? Saya Rangga. Bayu katanya di sini. Bayu menoleh ke pintu. Air matanya menetes, tapi ia tidak menjawab. Dia hanya berkata pelan. Maaf Ga, kali ini aku yang selamat. Rangga masuk dengan wajah santai. Bay, kamu di sini kan? Gue lapar banget. Warung lu katanya enak banget. Bayu berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh luka bakar yang semakin dalam. Kulitnya mulai mengelupas, kukunya menghitam. Tapi warung itu kini miliknya. Mauni berdiri di belakang Rangga, menatap Bayu dengan sorot lega. Tubuhnya mulai berubah menjadi abu. Langkah terakhirnya meninggalkan jejak darah ke altar. Perjanjian selesai. Kini warung ini milikmu.
Bayu tak menjawab. Ia hanya menatap Rangga, teman satu pabriknya, yang kini duduk di meja. Rangga tersenyum. Rendangnya mana? Gua makan dulu ya. Dan saat suapan pertama masuk ke mulutnya, suasana warung berubah. Lampu menyala terang, dinding menjadi bersih. Warung tampak baru. Bayu berdiri di balik etalase, mengenakan baju koko putih. Wajahnya kembali muda, bersih. Tak ada lagi luka, tak ada lagi darah. Tapi, mata Bayu kini hitam, sepenuhnya. Setiap pengunjung datang dan pergi, tapi hanya dia yang tetap berdiri. Melayani, tersenyum, dan mencatat satu persatu di buku catatan berdarah yang kini terletak di bawah meja kasir. Beberapa bulan kemudian, warung nasi Padang Makuni menjadi viral. Rasanya disebut-sebut sebagai yang paling sedap se-Cikarang. Tapi, selalu ada satu catatan aneh dari pelanggan. Saya makan 3 kali dalam seminggu, tapi teman saya bilang saya hilang 2 hari. Pernah lihat sendok bergerak sendiri. Dan kenapa? Daging rendangnya kadang ada urat yang mirip tangan. 3 bulan setelah Rangga masuk warung itu, Bayu tak pernah terlihat lagi di pabrik. Beberapa bilang dia pulang kampung. Yang lain bilang dia pindah kerja. Tapi satpam gudang bersumpah pernah melihat Bayu lewat di area pabrik tengah malam. Dengan kaki yang tidak menyentuh tanah. Warung Makyuni semakin ramai. Kini berganti nama, Nasi Padang Bundo Asli, sejak 1983. Satu hal yang aneh, selalu ada lowongan kerja di sana, tapi yang diterima hanya yang tidak punya keluarga. Dan setiap malam Jumat, ada suara lesung ditumbuk dari dapur. Padahal warung tutup. Di tempat lain, di kota lain, ada warung nasi Padang yang mulai buka jam 4 pagi. Menunya mirip, rendangnya empuk, ayam popnya lembut, gulainya bikin candu. Dan sang pemilik, pria muda, dengan senyum tenang dan mata legam pekat. Namanya, bukan Bayu, bukan Rangga. Tapi kamu akan tahu, jika sudah makan piring pertamamu. Mereka yang memulai pesugihan tak pernah benar-benar bebas. Hanya berganti wajah, berganti kota, dan berganti pelanggan. Karena di dunia ini, tak ada yang lebih mudah dijual. Selain rasa lapar.